Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terus semangat belajarnya dalam keadaan pandemi seperti ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang integral. Pada kalian mempelajari dan membuat materi tentang integral. Nah, di sini ada yang namanya integral tak tentu dan integral tentu. Nah, bedanya kalau integral tak tentu itu tidak memiliki batas, sedangkan integral tentu dia mempunyai batas. Nah, batasnya di sini ada A sampai B ya. Jadi bedanya di sana. Kalau misalkan integral tak tentu, dia akan mempunyai atau menghasilkan fungsi baru. Contohnya di sini nih, ada teorema integral dari K dx itu menjadi Kx ditambah C, di mana K suatu konstanta. Nah, ini menghasilkan suatu fungsi baru. Setelah diintegralkan, dia akan menjadi suatu fungsi baru. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari tentang integral tak tentu dan integral tentu. Nah, kemarin dalam mempelajari integral, kalian disuruh mencari tentang manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke contoh atau latihan soal, nah di sini ada beberapa manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di bidang matematika. Yang pertama, untuk menentukan luas suatu bidang. Kemudian menentukan volume benda putar, ada juga menentukan panjang busur, bahkan menghitung kalau saat ini itu kan ada yang namanya bencana COVID-19 ya. Jadi kita bisa menghitung banyaknya kasus dalam hitungan hari. Misalkan pertama kita ada 4 kasus, nanti 7 hari, 10 hari, 100 hari ke depan itu akan terjadi berapa kasus, itu bisa dihitung menggunakan integral. Nanti kita coba untuk perhitungannya. Nah, kemudian di bidang ekonomi, di sini ada manfaat dari integral itu mencari fungsi asal dan fungsi marginal atau fungsi turunannya. Kemudian mencari fungsi biaya total, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, kemudian mencari fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, kemudian mencari fungsi kapital dari fungsi investasi. Itu untuk ekonomi. Kemudian untuk teknologi, menggunakan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Kemudian ada juga menggunakan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang, kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, surplus konsumen. Ini para teknologi. Kemudian untuk bidang fisika, ada analisis rangkaian listrik arus AC. Kemudian untuk analisis medan magnet pada kumparan. Untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Nah, ini untuk bidang fisika. Kemudian pada bidang teknik, penggunaan integral dapat membantu programmer dalam membuat aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Misal, para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Nah, terakhir nih bidang medis ya. Sebenarnya masih banyak bidang-bidang yang lain, tapi di sini Bapak hanya pada 6 bidang saja, hanya sebagai gambaran buat kalian bahwa kalkulus itu banyak dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari
di dunia kerja dan di dunia nyata. Nah, untuk bidang medis ada dosimetri adalah RI radioterapi. Intinya dosimetri tersebut memakai high energy ionizing radiation. Salah satu contohnya yaitu sinar X. Nah, di sini ilmu matematika khususnya integral sangat berpengaruh dalam proses pengerjaannya, di mana penembakan laser nantinya membutuhkan koordinat yang tepat. Pada integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dengan begini dapat mengukur volume tumor. Jikalau pasca penebaran laser volume menurun, maka operasi berhasil. Nah, ini salah satu contoh manfaat dari integral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin yang telah membuat tugas tentang integral dalam kehidupan sehari-hari, nah di sini ada sedikit penambahan wawasan untuk kalian bahwa integral itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, nih ada sebuah misalkan kita akan memasang sebuah keramik ya, misalkan di rumah kalian, di kamar kalian akan memasang sebuah keramik. Nah, misalkan ini ada sebuah keramik. Kalau di kamar kan nggak mungkin masangnya satu ya. Misalkan di kamar itu kita pasang 4 saja lah. Bentar ya, kita gambar dulu. Nah, misalkan di sini ada 4 buah keramik. Misalkan seperti ini. Ini ada nah, misalkan ada keramik dalam sebuah kamar itu ada ke kanan 4 keramik, ke kiri 4 keramik. Nah, dari keramik ini kalau kita bagi dua, misalkan di sini nih. Kita bagi dua menjadi seperti ini. Nah, total keramik ini kalian bisa hitung kalau ke kanan 4, ke kiri 4, totalnya kan pasti jadi 4 kali 4 ya. 4 kali 4 berarti 16 ya. Nah, kalau kita bagi dua, kita potong ini jadi dua, berarti kalau setengahnya dari 16 berarti iya 8.
kalau setengahnya itu 8. Nah, kita buktikan dengan sebuah aplikasi integral ya. Kita gambar seperti ini, sama. Kita gambar, berarti kita bikin sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu ini sumbu Y. Kemudian di sini kita bikin sumbu X. Nah, kemudian kita bikin garisnya seperti ini. Oke. Ini berarti 4 kan. Oke. Ini 4. Dimana ini X dan ini Y. Nah, ini berarti 0. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari persamaan linear atau persamaan garis ya. Jadi kalian sudah bisa membuat persamaan garisnya dari diagram kartesius ini. Nah, jadi kalau di sini 4, di sini 4 berarti persamaan garisnya itu X ditambah Y sama dengan 4. Atau bisa juga 4X ditambah 4Y sama dengan 16. Nah, kita sederhanakan jadi X plus Y sama dengan 4. Ya. Nah, kita masukkan ke integral. Nah, berarti kalau misalkan integralnya mempunyai batas, berarti disebut integral tertentu ya. Jadi untuk kasus ini berarti masuknya ke integral tertentu, bukan integral tak tentu. Nah, kita masukkan. Pertama kita rubah dulu X plus Y sama dengan 4 menjadi, kalau kita rubah menjadi Y menjadi apa? Berarti Y sama dengan, pindahkan X supaya hilang di sini jadi negatif X ditambah 4. Oke. Nah, jadi persamaannya menjadi Y sama dengan negatif X ditambah 4. Nah, kita masukkan ke integral ya. Kita integralkan dulu biar gampang, kita integralkan dulu dari negatif X plus 4, kita integralkan. Nah, integralkan negatif X tambah 4 berarti menjadi negatif 1 dibagi 1 ditambah, saya rumus yang tadi ya, 1 X pangkat 1 ditambah 1 ditambah 4 X. Nah, ini ditambah X disederhanakan menjadi dengan 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, ini persamaannya menjadi setengah X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Nah, ini batasnya itu 0 sampai 4. Berarti kita batasi integral ininya 0 sampai 4 dari setengah. Ini sudah diintegralkan ya tadi ya. X pangkat 2 ditambah 4X. Berarti ini masih dx. Oke, kita masukkan X-nya itu kita ganti dengan 4 dan 0. Kalau misalkan ganti sama 0, otomatis kan hasilnya 0 ya. Berarti kita nggak usah masukkan. Itu yang satu aja masukkan. Berarti
4 pangkat 2, 16 dibagi 2, berarti 8. Di sini negatifnya kita belum memasukkannya. Ini negatif 8 ditambah 4 kali 4 berarti 16. Negatif 8 ditambah 16 sama dengan 8 satuan luas. Nah, jadi kotak yang tadi ini yang kita prediksi dari 16 kotak keramik tadi yang kita bagi 2 pasti hasilnya 8. Ternyata setelah dihitung menggunakan integral hasilnya juga sama 8. Nah, ini untuk mempermudah pemahaman kalian dalam menggunakan integral. Kita bikin lagi garisnya. Nah, misalkan yang di akhir ini kita akan mencari luasnya berapa. Nah, misalkan kita batasi ini negatif 1. Misalkan di sini 3. Nah, dengan persamaannya Y sama dengan misalkan X ditambah 2. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan untuk menghitung luas daerah? Oke, yang pertama kita tentukan rumusnya. Berarti untuk Y2 nya batas atasnya berarti ini ya. Ini Y2 nya, ini Y1 nya. Berarti Y2 nya X tambah 2. Y1 nya Y1 berarti 0.
masukkan batasnya itu, ini dibatasi oleh batasnya berarti negatif, batasnya negatif 1 sampai 3. Kita masukkan ke harga X-nya itu menggunakan negatif 1 dan 3. Yang pertama kita masukkan dulu yang 3, berarti 3 pangkat 2 9 dibagi 2 berarti menjadi 9/2 ya, ditambah 2 kali 3 6, sama dengan 9/2 ditambah 6 dikurangi negatif 1 pangkat 2 jadi 1 per setengah setengah, jadi 1/2. Oke, ditambah 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah negatif 2. Oke, negatif kali positif jadi negatif, jadi setengah dikurangi 2. Ya, kita jumlahkan dari sini menjadi yang ini berarti menjadi 8 tambah 4 menjadi 12. Nah, jadi hasilnya itu 12 satuan luasnya. Karena di sini kita tidak tahu luasnya itu berbentuk sentimeter, desimeter, meter atau yang lainnya. Jadi hasilnya itu 12 satuan luas. Jadi kita hanya membuat satuan luas saja, tidak disebutkan. Nah, kita lanjut lagi untuk mempermudah lagi. Ini kan untuk kasus integral tertentu ya. Kalau tertentu itu memiliki batas dari A sampai B ya. Jadi ada batasnya. Nah, kalau integral tertentu, integral tak tentu itu tidak memiliki batas. Nah, contohnya pada kasus corona ini ya. Misalkan ada camat misalkan camat Sukamaju. Nah, seorang camat ini di daerahnya itu memiliki sebuah kasus penyebaran corona. Nah, pada awal mulanya di sana terdapat 3 kasus. Ada 3 kasus corona. Seorang camat ini, harus bisa mengambil langkah tepat dalam penyebaran kasus corona ini. Makanya camat ini mencari informasi kepada ahli epidemiologi dan yang lainnya untuk memecahkan kasus tersebut. Karena di daerah sekitarnya juga di kecamatan-kecamatan yang lain sudah merambah banyak kasus-kasus corona ini. Nah, langkah pertama, camat ini menanyakan kepada ahli epidemiologi tentang laju penyebaran kasus corona ini. Nah, setelah didapat informasi, ternyata lajunya itu berbentuk PX
Berdasarkan informasi dari ahli epidemiologi didapatkan laju yaitu negatif 6x pangkat 2 ditambah 36x ditambah 12. Nah, dari sini kita harus mencari integralnya. Kita integralkan untuk mencari pertumbuhan per harinya itu atau SX-nya itu berapa. Kita integralkan dulu. Negatif 6x pangkat 2 kita integralkan menjadi 2 tambah 1, 3, 6. Di sini berarti 2 tambah 1, 6 bagi 3 sama dengan, kita langsung aja ya karena kalian sudah mengetahui langkahnya, kita langsung aja. Berarti 6 bagi 3 negatif 2x pangkat 3 ditambah berarti 36 dibagi 2 berarti 18 x pangkatnya bertambah jadi 2 ditambah 12x ditambah c. Jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi negatif 2x pangkat 3 ditambah 18x pangkat 2 ditambah 12x ditambah c. Nah, kemudian kita ingin mengetahui nilai c-nya ini berapa. Nah, dari sini untuk kasus pertama kali kita menemukan itu 3 kasus. Nah, ketiga ini kita gantikan ke dalam c ini. Jadi menjadi negatif 2x pangkat 3 ditambah 18x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 3. Nah, jadi nanti c-nya itu kita rubah ya. Kita ganti menjadi tambah 3. Oke. Nah, biar mempermudah kita dalam maksud dari kasus ini, misalkan X-nya itu kan ini tentang hari ya, per harinya berapa. Berarti kalau di sini berarti menjadi Oke, misalkan kita pengen tahu dalam waktu 7 hari berapa kasus di Kecamatan Sukamaju yang akan melanda. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Ya, misalkan X-nya kita ganti menjadi 7. Nah, berarti 7 pangkat 3 dikali 2, 7 kali 7 kali 7 dikali 2 berarti negatif 343 tambah 7 pangkat 2 49 dikali 18 berarti 882 tambah 7 kali 12 8 tambah saya yang kali 3 kita jumlahkan negatif 3 ditambah 882 ditambah 8 tambah 3 sama dengan 626 kasus. Ini dalam waktu 7 hari ya. 7 hari.
kasus corona di daerah Sukamaju itu akan bertambah menjadi 626 kasus. Nah, ini salah satu perhitungan integral tak tentu ya, atau anti turunan, karena tidak memiliki batas A sampai B-nya, atau tidak ada batas bawah sama batas atasnya. Nah, semoga